Selamat sore semuanya. Ini gue mau bikin video tentang evaluasi tentang timnas U20 yang baru saja selesai melakukan turnamen uji coba friendly match di Taiwan. Ketemu Jepang, kemarin kalah, ketemu hari kedua ketemu Taipei, menang, tadi ketemu Iran, menang. Oke. Yang pertama-tama ingin gue sampaikan ucapan selamat kepada Kensuke dan pemainnya, karena gue rasa ini uji coba yang luar biasa, sangat berharga. Gue tidak terlibat sama sekali di U20, jadi all the credit goes to Ken dan pemainnya, ke manajer, ke tim pelatihnya, dan semua staff yang terlibat. Mereka yang layak mendapatkan kredit, mendapatkan pujian ya. Tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi kalau gue bilang tidak ada alasan untuk menjadi merasa hebat, menjadi sombong dan lain-lainnya. Karena tadi Stewart bilang di MNC bahwa kita bisa mengalahkan Iran yang ranking 3 dunia. Enggak, itu salah besar. Yang ranking 3 dunia itu senior, bukan U20. U20 itu setiap tahun kan berubah umur, nggak ada rankingnya, oke? Tapi bahwa Iran hebat ya kita sudah tahu, mereka sudah puluhan tahun tim dunia. Dan perbandingan antar senior dan junior itu jauh banget. Kalau di senior gapnya antar let's say Indonesia dan Iran itu masih besar sekali, tapi kalau di junior lebih kecil. Tapi di luar itu, ini pencapaian yang luar biasa, harus di-appreciate. Hanya gue udah mulai lihat di Twitter ya, banyak sekali orang bilang, oh hebat bla bla bla. Enggak, gue bilang nggak ada hebat-hebatnya. Perjalanan masih jauh. Kita akhir Juni kalau nggak salah ya, tanggal 20-an lah, tanggal 15-an itu akan ke Iran ikut Piala Asia, oke? Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar uji coba. Uji coba tujuannya adalah bereksperimen, dan itu sudah dilakukan oleh Ken. Gue lihat Ken menerapkan strategi yang berubah dibanding AFF. Dan awal-awal lawan Jepang masih agak karatan. Tapi that's okay, nanti gue akan bahas satu persatu. Jadi semoga para pemain tetap rendah hati, dan media gua harap pun juga kritis, tidak hanya memuji aja, tapi juga memasukkan hal-hal yang berapa kali terjadi, bahkan cukup sering yang masih salah, masih karatan. Tapi sekali lagi jangan lupa kalau ini hanya uji coba. Tujuan uji coba adalah bereksperimen. Kemarin gue WhatsApp Ken, gue selamatin setelah match lawan Jepang. Sebelum lawan Taiwan, gue lihat strategi yang diterapkan sama Ken sudah benar. Walaupun masih ada 1-2 perubahan yang gue rasa Ken juga yakin akan melakukan itu, tapi secara overall sudah benar. Dan hanya eksekusinya. Coba kita mulai bahas match pertama lawan Jepang, kita kalah. Babak pertama kita fight benar-benar, tapi sangat kelihatan masih karatan. Dari sisi teknik dasar, dari sisi percaya diri, percaya ke pemainnya, sehingga kita secara overall kalah. Tapi skornya itu nggak penting. Di babak pertama kita ketinggalan 2-1, walaupun gol keduanya itu salah wasit. Tapi yang gue suka, pemain tidak protes berlebihan. Ini adalah perkembangan yang harus dipertahankan, yang luar biasa. Pada saat kita terlalu protes berlebihan, konsentrasi kita akan hilang, dan itu merugikan tim. Kalau ada yang nonton 2 hari yang lalu Barcelona lawan Kairat, Joselito itu protesnya berlebihan dan ngoceh terus ke wasit, akhirnya dapat 2 kali kuning, Barcelona kalah. Oke? Ini contoh paling benar. Dan kemarin pemain U20 tidak melakukan itu pada saat mereka mendapatkan gol kedua yang sama sekali tidak sah. Oke. Masuk ke babak kedua, kita lebih agresif, lebih berani menekan, lebih fighting spirit lebih tinggi.
hanya finishingnya terlalu buru-buru. Di babak kedua Jepang hanya mendapatkan satu peluang, yaitu dari free kick, dan free kick itu masuk, kalah 3-1. It doesn't matter kalah berapa, skor itu nggak penting. Tapi di situ di babak kedua kita sudah membuktikan bahwa kita bisa meng-create peluang, bahwa kita bisa mendapatkan peluang dengan kerja keras, bahwa pada saat kita membuat kesalahan kita cepat mengkoreksi dengan kembali lagi dengan cepat, oke? Dan akhirnya kita kalah. That's okay. Tapi walaupun match ini masih karatan, tapi yang karatan itu, yang jelek itu eksekusinya, bukan strateginya. Strateginya sudah sesuai dengan kapasitas pemain. Perubahan yang sangat signifikan adalah yang selalu gue katakan, lu boleh cek video-video gue tentang futsal. Pivot kita itu tidak statis, tapi aktif, turun ke bawah, rapat antar pemain, dan itu menghasilkan. Karena kapasitas kita memang di situ, kita tidak punya pivot kuat untuk level Asia, ya. Jadi mindset kita itu, gua hanya bicara level Asia, AFF, bukan level kita di futsal. Kita hanya bicara level Asia, bahwa kita tidak punya pivot kuat. Jadi pivot itu harus lebih terlibat dari membangun serangan agar serangan kita lebih variatif. Oke. Match pertama oke, selesai. Gue puas. Orang bilang, wah kita kalah lawan Jepang. Itu berapa orang di Twitter itu sempat gue hajar, karena mereka tidak ngerti, hanya bilang, oh ya toh kita kalah, mau kalah tetap kita kalah. Ya fuck you lah kalau gue bilang. Ini yang penting adalah belajar. Dan kekalahan itu ngelihat, kalau kita kalah, kita diserang abis-abisan, kita nggak dapatkan peluang, nah itu akan menjadi PR. Faktanya tidak. Kita bermain bagus, lebih bagus daripada Jepang. Bahkan di babak kedua sama sekali tidak perlu kalah. Berkat blunder wasit juga kita, it's okay. Tapi prospeknya lebih bagus. Masuk ke Taiwan. Babak pertama kita menunjukkan bahwa kita bisa bermain efektif, lebih fokus dibanding lawan Jepang. Plus point, belajar lagi. Babak pertama unggul 6-0, oke? Tapi di babak kedua kembalilah penyakit-penyakit yang selalu menerpa pemain-pemain kita, yaitu meremehkan, tidak respect terhadap pemain. Karena kalau mereka respect, mereka akan memberikan segalanya. Main setengah-setengah, egois, ada berapa pemain pengen cetak gol sendiri. Ujung-ujungnya apa? Babak kedua, berdasarkan babak kedua, kita kalah 1-0, skor 6-1. Ini yang harus dirubah. Ini yang dirubah. Pemain harus sadar bahwa setiap match, entah itu uji coba atau it's a final, setiap match mereka haruskan memberikan segalanya. Ini masalah mental, masalah mindset. Ini yang harus, dan gue yakin Ken juga pasti marah. Oke, gue sempat bicara sama Sekjen, gue jelaskan, ini udah bukan masalah strategi lagi. Ini malah masalah mindset dari pemain yang harus dirubah. Oke, strateginya udah oke, 90% udah oke. Tapi kalau pemain tidak bisa melakukan strategi, itu apa yang disalahkan pelatih? Kan enggak, kan lucu. Kita harus bisa memisahkan. Semoga ada pemain U20 yang nonton ini. Karena kalian beruntung gue nggak hadir di situ. Kalau gue hadir di situ, malam itu ada yang gue gantung. Oke? Karena hal yang kalian lakukan di babak kedua sama sekali tidak bisa diterima. Unacceptable. Semua match harus kita masukkan ke pemain timnas U20, timnas senior, timnas cewek, U18, I don't care. Mindset pemain timnas itu harus berubah. Pada saat kita bermain, lawan siapapun, jenisnya apapun, kita harus fokus. Kita harus profesional. Dari detik akhir sampai dari detik awal sampai akhir kita harus fokus. Ya, kita nggak boleh meremehkan. Lawan tim rendah, kecil, kalau kita unggul 10-0 contoh, nggak bisa main setengah-setengah. Nggak, harus full. Disitulah mental lo akan diuji, terbukti. Hal ini gue pernah mengalami. Oke? Nah, ini semoga berubah lagi. Harus berubah. Tidak, dan gue yakin Ken akan marah juga. Makanya masuk ke match ketiga lawan Iran, berubah lagi. Match lawan
tadi lawan Iran kita diajarin apa? Defense. Tim dunia itu murni mengandalkan skill, karena mereka punya skill, mengandalkan shooting. Kalau lu lihat Liga Spanyol, Liga Brazil atau timnasnya 80-90% skill dan shooting. Kita kan nggak punya itu. Yang kita punya adalah speed. Yang kita punya adalah passing jarak dekat, bukan jarak jauh. Dan itu diterapkan tadi di babak kedua pada saat kita diserang. Kita keluarnya atau kita di high press, kita bermain dengan 4. Sekali lagi ini sudah gue jawab di video gue sebelumnya. Kita harus bermain rapat. Dan itu terbukti dan berhasil. Di match tadi kita belajar untuk defense. Kita belajar untuk punya fighting spirit. Kita belajar untuk menyingkirkan ego kita. Seperti yang di babak kedua lawan Taipei tidak kelihatan. Di Iran kelihatan. Jadi kalian menang as a team dan layak menang. Oke? Ini yang harus dilakukan di setiap match. Regardless lawan siapapun. Apakah kita bisa konsisten? Jadi jangan terlalu senang, happy dan lain bahwa kita sudah pernah mengalahkan Iran. Ini hanya sebuah contoh bahwa kita mampu mengalahkan siapapun kalau kita punya attitude yang benar. Kita ikutin instruksi pelatih. Kita singkirkan ego. Kita punya fighting spirit. Kita disiplin. Baru kita bisa mengalahkan semua. Itu hanya itu yang kita buktikan hari ini. Tapi perjalanan masih jauh menuju AFC, Piala Asia. Dan kalian tidak masuk grup berat. Tetap jangan diremehkan. Oke? Dengan attitude yang benar pada saat melawan Iran, melawan Jepang, itu attitude yang benar. Dan babak pertama lawan Taipei, kalian bisa mengalahkan semuanya. Percaya diri bahwa kalian bisa. Ya. Jadi ini hanya sekedar uji coba, no more no less. Belajar dari semua kesalahan yang kalian lakukan. Dengar dari Ken. Kalau kalian tidak setuju yang dikatakan oleh Ken, kalian bertanya. Berani komunikasi, berani bertanya. Biar kalian yakin bahwa yang dilakukan Ken sudah benar. Kayak berapa menit terakhir, contoh aja counter attack. Counter attack itu bisa 3-1 atau 2-2. Bedanya apa? Pada saat kita 2-2, kita salah passing, kita di counter kembali, masih ada 2 orang yang jaga. Tapi kalau kita bermain dengan 3, walaupun lawan 1 orang, sebenarnya enggak, kalau lawan 1 orang enggak perlu dengan 3. Oke? Kita salah passing, kita di counter kembali, dan itu berkali-kali terjadi lawan Malaysia. Maka dari itu kita kalah 3 kali lawan Malaysia, kalah Myanmar. Karena kita terlalu nafsu, positioning salah. Tiap kali counter, kita di counter kembali dan kita kebobolan. Di berapa menit terakhir di babak kedua lawan Iran kelihatan counter hanya 2 backup. Ya, sekali lagi masih banyak yang harus diperbaiki, yang kalian harus belajar, sehingga kalian dari detik akhir sampai detik awal sampai detik akhir bisa bermain smooth. Itu butuh latihan, dan gue percaya dengan Ken, gue percaya dengan tim pelatihnya, Sayan, Adik Lesmana, Dedi, mereka punya jam terbang tinggi. Sekarang semua tergantung kalian, pemain U20, apakah bisa bermain as a team, fighting spirit tinggi, menyingkirkan ego, dan yang penting apa? Tetap low profile, nggak usah lebay di sosmed dan lain-lainnya. Akan gue pantau, akan gue lapor ke atasan kalau ada yang terlalu lebay di sosmed. Oke? Thank you for watching.